hati-Mu. Kami boleh memberikan hati kami, mengizinkan Tuhan menjamah setiap hidup kami semua. Pagi hari ini Tuhan, di channel ini rahmati setiap hati di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh mendapatkan pesan Natal yang berasal daripada Tuhan, khususnya di tanggal 25 Desember. Tuhan, tepat pada hari ini, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Pulihkanlah setiap keadaan-keadaan kami. Kami tahu Tuhan begitu banyak kesibukan-kesibukan kami, tetapi biarlah isi hati kami. Kami rindu untuk mencari wajah Tuhan. Kami rindu untuk selalu diisi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Isilah setiap kami. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami. Roh Kudus, pulihkanlah setiap hidup kami. Pulihkanlah keluarga-keluarga kami bagi kemuliaan surga. Urapi pelayanan anak-Mu pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi kemuliaan surga, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, good morning, selamat pagi buat kita semua. Selamat Natal buat kita semua, Merry Christmas, Bapak Ibu Saudari, buat kamu, buat keluarga-keluargamu dimanapun kalian berada. Selamat Natal dari Pastor Deso, buat kalian semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada. Ya, dimanapun kalian berada, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara yang terberkati, saudara bisa mengucapkan Merry Christmas, ya, atau saudara bisa mengucapkan di dalam kolom komentar, ya, Bapak Ibu Saudari, selamat Natal. Terus kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada dalam setiap hidup saudara. Karena momen ini spesial, Bapak Ibu Saudari, selama ini saudara kenal dalam setiap kehidupan saya sebagai Pastor Deso. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua, saudara, selamat Natal. Saya dari Pastor John Chris Yombing, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada. Ya, selamat Natal dari Pastor Deso, selamat Natal dari saya, Pastor John Chris Yombing bersama Ibu Gembala tentunya. Bapak Ibu Saudari, Merry Christmas buat Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Ya, jadi selama ini kalian kenal ya sebagai Pastor Deso. Pada kesempatan momen spesial ini, saya juga memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, selamat Natal dari Pastor John Chris Yombing bersama Ibu Gembala tentunya Ibu Angelin, ya, Magdalena Kaunang, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kepada setiap kalian semua dimanapun kalian berada. Ini khusus buat setiap orang-orang yang setia di channel ini, ya, dimanapun kita berada. God bless you. Selamat Natal buat teman-teman semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih yang sudah menulis selamat Natal dari Jakarta, dari Tangerang, dari Malaysia, ya, Bapak Ibu Saudari dari Kalideres, dari Surabaya, Jakarta Utara. Selamat Natal dari Jakarta Barat, dari Batam, yo, dari mana lagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Merry Christmas dari Surabaya, dari Solo, God bless you. Ya, Ipoh Malaysia, God bless you, ya, Bapak Ibu Saudari. Dari Kediri, selamat Natal buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dari Pati, Merry Christmas, Merry Christmas. Bapak Ibu Saudari dari Malaysia, dari Perak, selamat Natal buat kalian semua, ya, buat teman-teman semua. Biarlah damai sejahtera Natal, semangat Natal, sukacita Natal, kelahiran Kristus meneduhkan setiap jiwamu, meneduhkan setiap gelombang jiwa kita semua, semakin membuat kita percaya teguh di dalam kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ya, sampaikan selamat Natal buat keluarga-keluarga kita dari Pastor Deso, tentunya buat kalian semua. God bless you. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini, sehingga saudara dapat memaknai perayaan Natal pada kesempatan hari ini dalam setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, renungan kita terambil di dalam Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai 18. Matius pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya nggak membaca semuanya, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saya hanya menjelaskan beberapa hal yang saya percaya saudara tahu. Ada kisah orang Majus di sana. Ada respon orang Majus ketika mendengar bayi Yesus. Juga ada respon daripada Herodes. Ya, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini baik-baik dalam setiap hidup kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cerita kelahiran Tuhan Yesus, khususnya di Bethlehem, itu bukanlah sekedar narasi Natal yang manis, narasi Natal yang damai, tetapi di balik kemuliaan bintang timur itu dan sukacita para malaikat, saudara, terselip sebuah tragedi berdarah, sebuah pertentangan yang sengit. Kisah ini dengan tajam memaparkan dua jenis hati manusia ketika berhadapan dengan bayi Kristus, dengan Yesus Kristus, dengan kedaulatan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Natal dengan tajam juga memaparkan dua jenis hati manusia ketika berhadapan dengan kedaulatan Kristus. Di satu sisi kita melihat Herodes yang penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan keinginan untuk menyembah, tetapi menyembahnya tanda kutip, dia sebenarnya pengen membunuh bayi Yesus. Tetapi di sisi yang lain kita menyaksikan orang-orang Majus dari timur yang dengan rendah hati mencari bayi Yesus itu. Mereka bersuka cita, mereka belajar sujud menyembah, dan mereka belajar mempersembahkan yang terbaik, Bapak Ibu Saudari, kepada Tuhan Yesus. Dan kedua respon ini, baik responnya Herodes, baik responnya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan orang-orang Majus, ya, ada respon pemberontakan atau respon penyembahan di dalam setiap kehidupan manusia. Itu ada pilihan nih, ya, itu semua adalah pilihan abadi. Ya, itu semua adalah pilihan abadi yang dihadapi oleh setiap manusia di sepanjang masa, termasuk di zaman kita hari-hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar dari dua respon yang kontras, yang berbeda, ya, terhadap raja yang baru lahir, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, untuk menguji hati kita sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya lebih mirip Herodes, atau Bapak Ibu Saudari dan saya lebih mirip orang-orang Majus dalam menyambut kedaulatan Kristus, kehadiran Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua? Mari kita selidiki tiga kebenaran ini dalam setiap hidup saudara. Kebenaran yang pertama, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua untuk melihat ada yang namanya respon Herodes. Saudara, respon Herodes itu adalah respon pemberontakan. Hati yang mengancam, hati yang ingin menguasai dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Herodes Agung adalah raja boneka Romawi yang dikenal paranoid, yang dikenal kejam, dan dia haus dengan kuasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika dia mendengar, ya, dari orang-orang ada raja orang Yahudi yang disematkan pada bayi Yesus oleh orang Majus di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua, itu merupakan ancaman langsung terhadap tahtanya dalam setiap kehidupan Herodes, terhadap tahtanya, kekuasaannya. Saudara, dia merasa nggak mungkin, dia merasa nggak boleh ada orang yang menyaingi dia di dalam kekuasaan. Dan saudara, dia tidak peduli dengan nubuat mesianik akan lahir juru selamat dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Yang Herodes pedulikan adalah kelanggengan kekuasaannya di dalam setiap kehidupannya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon daripada Herodes. Punya hati yang keras, hati yang memberontak, hati yang mau mengancam, hati yang ingin menguasai. Ya, inilah respon Herodes. Walaupun dia berkata, aku juga ingin menyembah, katanya di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Saudara, respon Herodes itu bersifat palsu. Dia berpura-pura ingin menyembah kepada bayi Yesus atau kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hatinya penuh dengan kepalsuan, pura-pura ingin menyembah dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada ujungnya kita tahu ada kekerasan yang dilakukan oleh Herodes pada saat itu. Dia membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Saudara bisa membaca kisah itu di dalam Matius pasal yang kedua ayat 16, karena dia takut kekuasaannya diambil, ya, oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Saudara, ini adalah puncak dari dosa manusia sejak kejatuhan. Keinginan untuk menjadi seperti Allah,
Ya, menolak sang raja sejati dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam setiap kehidupan Herodes itu, saudara, mirip seperti Firaun di dalam Keluaran pasal yang pertama, yang berusaha membunuh bayi Ibrani termasuk Musa. Karena merasa takut pada saat itu akan ancaman terhadap kerajaannya. Polanya sama Bapak Ibu Saudara. Ya, baik Herodes, baik Firaun, mereka sama-sama merasa terancam dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian tindakan genosida untuk melindungi tahta duniawinya saudari mereka lakukan dengan membunuh bayi-bayi pada saat itu. Saudara, kita dapat memaknai yang pertama dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya di bagian yang pertama, bahwa pemberontakan terhadap Kristus itu sering berawal dari rasa takut kehilangan kendali. Ya, pemberontakan terhadap Kristus sering berawal dari rasa takut kehilangan kendali dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Herodes salah satunya, dia takut kehilangan tahtanya. Firaun takut kehilangan tenaga-tenaga budak pada saat itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan kita, saudara, itu bisa berupa takut kehilangan status dalam setiap hidup saudara dan saya. Takut kehilangan kebebasan, ya. Takut kita kehilangan gaya hidup. Takut dalam setiap kehidupan kita semua kehilangan otoritas atas diri kita sendiri. Jadi pemberontakan terhadap Kristus seringkali berawal dari rasa takut kehilangan kendali dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, saudara, kita dapat memaknai respon daripada Herodes dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sikap daripada Herodes ini dapat memanifestasi dalam setiap kehidupannya. Saudara, sikapnya ini memanifestasikan dalam kepura-puraan. Ya, dia jadi orang yang hipokrit dalam setiap kehidupannya. Herodes berkata ingin menyembah, padahal hatinya ingin membunuh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia katakan dalam setiap kehidupannya. Saudara, hati-hati dalam setiap kehidupan orang-orang hari-hari ini. Mereka di mulut bisa ngomong apa, tetapi dalam setiap tindakannya jauh daripada realita apa yang dibicarakan. Bapak Ibu Saudari, dan saya sudah menemukan banyak ya dalam setiap kehidupan orang-orang maupun di sekitar, maupun lewat media-media sosial, ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini kan ada tuh kisah yang lagi viral, ya tentang perselingkuhan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tokoh terkenal yang istrinya hari-hari ini sedang Bapak Ibu Saudari mengajukan gugatan cerai. Padahal sebelum-sebelumnya di media sosial, saudari keluarga ini tampak harmonis. Ya, ketika ditanya, Bapak lebih memilih anak atau istri? Lalu kemudian Bapak ini menjawab, oh aku lebih memilih istri dong. Karena istri adalah teman hidup sampai akhir kehidupan. Sedangkan anak punya nanti ya perjalanannya sendiri. Tetapi ternyata di dalam setiap Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, rumah tangga yang dibangun Bapak Ibu Saudari antara perkataan dan tindakan itu. Nah itu Bapak Ibu Saudari tidak sesuai. Ya kalau saudara tahu ada di kisah di Indonesia yang hari ini mungkin lagi banyak diburu sama netizen Bapak Ibu Saudari. Ya kisah itu. Ya saudari salah satunya itu. Saudara ayo. Jangan sampai kita menjadi Herodes dalam setiap kehidupan kita semua. Ngomongnya mengasihi Tuhan, tapi tindakan prakteknya tidak demikian. Ya sama seperti orang Farisi nih Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya dia bilang dia pecinta ya tentang kebenaran, tetapi dia lupa Bapak Ibu Saudari, dia tidak datang kepada sang kebenaran itu dalam setiap kehidupannya. Banyak orang bersikap religius di luar, tetapi di dalam hatinya memberontak dan ingin membunuh otoritas daripada Tuhan. Tentunya dalam area-area tertentu dalam hidup saudara. Hati-hati, Bapak Ibu Saudari, sikap Herodes ini dapat termanifestasi ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ya jadi suami jadinya nggak tulus, jadi istri akhirnya juga nggak tulus. Ya kita pengen melayani orang, mengasihi orang, tetapi dengan kepura-puraan. Ya ada udang di balik batu. Biasanya demikian. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya saya selalu ya bersama istri saya sampaikan, kita ini melayani umat tulus-tulus aja.
tulus-tulus aja. Ya, kita rindu hanya setiap jiwanya yang datang, ya, yang datang kepada Tuhan. Mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan dalam setiap hidup mereka. Gak lebih, gak kurang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi kalau ada umat yang terberkati lewat pelayanan kami, saudara, biarlah itu semua lewat ketulusan, kerelaan hati mereka. Bukan karena ada udang di balik batu dari setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami berusaha untuk menjaga hati, supaya benar-benar hati yang tulus ketemu dengan setiap jiwa-jiwa yang melayani dengan tulus ataupun yang mau dilayani dengan tulus. Dan akhirnya hati yang tulus itu bertemu dalam hadirat sorga. Dan sorga merahmati setiap persekutuan-persekutuan kita semua. Setiap pelayanan-pelayanan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Buat apa kita melayani tetapi ada udang di balik batu? Buat apa kita melayani Bapak Ibu Saudari di tempat-tempat yang besar, penuh dengan hadirin dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi motivasi hati kita semua bukan untuk kebesaran nama Tuhan, tetapi ada udang di balik batu untuk popularitas dalam setiap hidup kita semua, supaya kita dikenal oleh sebanyak mungkin orang. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Bayangkan ada seorang CEO yang sukses, perusahaannya adalah kerajaannya Bapak Ibu Saudara. Suatu hari ia mendengar kabar bahwa ternyata ada pemilik sebenarnya perusahaan itu, yang selama ini ia anggap pemiliknya akan datang untuk mengambil alih perusahaan itu. Saudara, CEO ini panik. Daripada dia menyambut dengan sukacita, dia menjadi panik. Ia menyuruh stafnya untuk menyelidiki anak daripada pemilik perusahaan ini, lalu berpura-pura mengadakan pesta penyambutan. Namun ternyata diam-diam ia merencanakan skenario untuk menjegal, ya, untuk menyingkirkan sang pewaris yang sah, agar ia tetap bisa berkuasa dalam setiap kehidupannya menjadi CEO dalam perusahaan itu. Saudara, itulah hati Herodes. Itulah hati Herodes yang ingin menjegal, ingin menyingkirkan sang pewaris yang sah di dalam setiap kehidupan. Masalahnya Herodes punya mindset duniawi. Dia pikir raja yang datang itu untuk mengambil tahta, ya, tahta yang dia miliki sebagai seorang raja kecil pada saat itu di Bethlehem atau di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Padahal Yesus bukan datang, Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi raja buat orang Yahudi saja, tetapi menjadi raja buat seluruh manusia. Saudara, mari kita evaluasi kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Apa ada area-area di dalam setiap hidup saudara, baik di dalam karir, keuangan, hubungan, masa depan, di mana kamu secara halus berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini wilayahku ya, jangan ikut campur, jangan ikut campur tangan. Ya, kalau untuk hal ini aku yang atur. Kalau untuk uang aku yang atur, kau gak usah atur-atur diriku. Kalau untuk jodoh aku yang atur, kau gak usah atur-atur diriku. Pokoknya kalau aku mau yang ini sudah. Ya, saudara, ayo kita lihat, apakah ada area di dalam kehidupan kita semua, baik karir, keuangan, hubungan, masa depan, di mana saudara secara halus berkata kepada Tuhan, ya tadi, ini wilayahku. Jangan coba-coba ikut campur ya Tuhan. Yang lain boleh kau ikut campur, yang ini jangan. Saudara, hati-hati. Ya, belajarlah kita boleh mengoreksi kembali setiap hal-hal ini dalam kehidupan kita semua, khususnya di hari Natal, dalam setiap hidup saudara pada hari ini tanggal 25 Desember 2025. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waspadalah kepura-puraan dalam setiap kehidupan saudara, baik juga di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Waspadalah terhadap kepura-puraan. Jadilah suami yang tulus kepada istrimu. Jadilah istri yang tulus kepada suamimu. Jadilah orang tua yang tulus kepada anak-anakmu dalam setiap hidupmu. Karena nanti yang kembali kepada kita semua, kalau kita berusaha belajar hidup tulus, Bapak Ibu Saudari, nanti yang kembali kepada kita semua tentunya ketulusan. Orang-orang yang mengasihi kita juga dengan ketulusan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi waspadai setiap kepura-puraan. Apakah ibadah dan aktivitas rohanimu hanya sebuah rutinitas atau topeng, sementara di hati kecilmu kamu menolak untuk tunduk kepada firman Tuhan dalam hal-hal tertentu. Bapak Ibu, ketika Tuhan menegur melalui firman,
Ketika Tuhan menegur melalui saudara seiman, ya, kemarin malam Bapak Ibu Saudari kami di keluarga besar bersama istri saya tentunya, ya, kami biasakan di tanggal 24 Desember itu mengadakan doa bersama dengan seluruh keluarga besar, ya, untuk datang ke satu keluarga atau satu rumah yang biasa kita menjadi base camp di sana. Kami berdoa Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ya, saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan keluarga besar kami. Lalu kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudari setiap orang ngobrol, sharing satu dengan yang lain, mengutarakan setiap isi hatinya, yang menyampaikan setiap isi hatinya. Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya. Tetapi sebelum itu saya coba membangun setiap fondasi dasar, ya, dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya hati mereka Tuhan gerakan, Tuhan jamah, sehingga apa Bapak Ibu Saudari ketika ditegur melalui firman Tuhan maupun saudara seiman, apakah respon mereka semua defensif atau marah-marah atau justru ingin membunuh suara itu, mengabaikan artinya, ya, mengabaikan setiap pesan firman Tuhan, memendam dendam dalam setiap kehidupan mereka, atau mereka justru belajar merendahkan diri, ya, aku mau mengasihi keluarga ini, aku mau mengampuni orang-orang yang pernah melukaiku. Saudara, ayo, inilah respon terhadap teguran. Jangan mengabaikan, jangan memendam dendam atau ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi belajarlah untuk Bapak Ibu Saudari bukan seperti Herodes, ya, dalam setiap hidup saudara. Ini poin yang pertama, saudara diingatkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hati Herodes itu, ya, atau respon Herodes itu, dia mengancam, dia memberontak, dia ingin menguasai dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Matius itu menampilkan Herodes sebagai Firaun baru. Sama seperti Firaun yang membunuh bayi Ibrani, termasuk Musa pada saat itu, namun gagal. Herodes juga gagal membunuh, ya, bayi Yesus pada saat itu, yang justru diselamatkan ke Mesir, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Ini menunjukkan bahwa kuasa duniawi selalu kalah. Selalu kalah terhadap setiap rencana Allah. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kata menyembah yang diucapkan Herodes di dalam Matius 2 ayat 8 itu adalah proskuneo dalam bahasa Yunani. Itu kata yang sama juga digunakan orang Majus saat menyembah Yesus dengan tulus di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, sama-sama mereka mau menyembah, tapi ini menekankan betapa bahayanya ibadah-ibadah yang palsu, menggunakan bahasa-bahasa rohani untuk tujuan-tujuan jahat. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Hati-hati Bapak Ibu Saudari, betapa banyaknya bahaya ini. Ada orang-orang yang memakai setiap kata-kata rohani, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menjerat, ya, dalam setiap kehidupan orang-orang yang justru mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi memiliki motif-motif atau tujuan-tujuan tertentu dalam setiap kehidupan mereka, ya. Jadi ini sudah dipraktekkan sama Herodes. Ngomongnya pengen menyembah, tapi prakteknya Bapak Ibu Saudari membunuh bayi Yesus, ya. Dia mau membunuh bayi Yesus. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 51 sampai 53, ada seorang raja bernama Ahazia, raja Israel pada saat itu. Dia berbuat jahat di mata Tuhan dan tetap menyembah Baal, meskipun dia tahu, ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah Israel. Saudara, Ahazia pada saat itu ia mewakili orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi memilih memberontak dan berpura-pura beribadah demi kepentingan politik, demi kepentingan keluarga. Berapa banyak orang-orang seperti ini, saudara, demi kepentingan tertentu, ya, demi kepentingan tertentu atau kekuasaan tertentu, agama diseret-seret, Bapak Ibu Saudari, untuk mendukung setiap pilihan ataupun keputusan-keputusan mereka. Saudara, inilah yang dilakukan Ahazia, raja Israel pada saat itu. Ia mewakili orang-orang yang tahu kebenaran tetapi memilih memberontak dan berpura-pura beribadah demi kepentingan politik maupun keluarganya. Saudara, pemberontakan itu sering lahir dari ketidakpercayaan akan setiap kebaikan dan kedaulatan Allah.
Herodes itu tidak percaya bahwa raja yang dinubuatkan itu justru akan membawa keselamatan. Ia hanya melihatnya sebagai ancaman. Dia berpikir kuasaannya lebih baik ya dari kuasa Mesias, makanya dia pengen Bapak Ibu Saudara membunuh raja orang Yahudi itu atau bayi Yesus itu. Saudara, ayo periksalah responmu terhadap kesuksesan orang lain. Saat mungkin saudara seiman, keluarga-keluarga besarmu, ya keluarga-keluarga yang lain, atau orang lain diberkati, dipromosikan, dihargai dalam setiap kehidupan mereka. Apakah hatimu merasa terancam seperti Herodes? Akhirnya ketika kamu mendengar kesaksian keluarga-keluarga ataupun jemaat-jemaat yang terberkati oleh Tuhan, apakah ada iri atau ingin menjatuhkan setiap hidup mereka? Atau kalian dapat bersuka cita, puji Tuhan, kamu dapat berkat itu ya, puji Tuhan. Aduh puji Tuhan, bersyukur kamu sudah bekerja, bersyukur kamu pulih, bersyukur kamu begini dan begitu dan lain sebagainya. Saudara, apakah kita bersuka cita dengan setiap testimoni orang-orang tersebut, atau justru kita iri dan ingin menjatuhkan? Sikap iri adalah benih pemberontakan terhadap kedaulatan Allah ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak percaya kepada Allah bahwa dialah Bapak Ibu Saudara dari Allah yang berdaulat, yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi sesuai dengan kerinduannya bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara, ini yang pertama kita belajar, respon pemberontakan yang dilakukan oleh Herodes. Hati yang mengancam dan ingin menguasai pada saat itu. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kedua yang kita pelajari pada kesempatan saat hari ini, ya, atas raja yang baru lahir, ya, khusus karena ini hari Natal. Respon yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah respon penyembahan. Tadi respon pemberontakan yang dilakukan oleh Herodes. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, benar-benar ada respon penyembahan. Hati yang mencari, hati yang berserah. Inilah respon orang Majus. Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, orang Majus dalam bahasa Yunaninya pada saat itu adalah magoi. Magoi. Mereka adalah cendekiawan dari Persia. Kemungkinan besarnya dari Persia atau Babel Bapak Ibu Saudari. Ya, dari dua negara tersebut. Mungkin ahli astronomi dalam setiap hidup mereka atau ahli astrologi. Mereka bukan umat perjanjian lama. Mereka bukan bangsa Israel. Ya, Gentiles Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka adalah melambangkan bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan Yahudi, yang datang menyembah Mesias. Ini menggenapi nubuat dalam setiap kehidupan kitab Yesaya 60 ayat yang ketiga. Ya, kita baca supaya kita memahami. Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi ini menggenapi nubuat seperti yang tertulis di dalam Yesaya 60 ayat yang ketiga. Ya, ada bangsa-bangsa non-Yahudi yang datang menyembah Mesias pada saat itu. Bapak Ibu, orang-orang Majus, respon mereka adalah pencarian yang tekun yang dilakukan dalam setiap hidup mereka. Ketika mereka melihat bintangnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka benar-benar mencari bintang itu dengan tekun. Mereka memiliki sukacita yang besar saat menemukan bintang itu. Dan ketika mereka menemukan bayi Yesus di dalam setiap kehidupan mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka benar-benar menyembah dengan sujud kepada bayi Yesus yang baru lahir saat itu. Saudara, dan persembahan mereka itu bernilai dalam kehidupan mereka. Karena emas, kemenyan, dan mur itu melambangkan setiap pemberian-pemberian yang terbaik yang mereka berikan, yang mereka persiapkan di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin memberi hormat kepada Sang Raja dan memberikan yang terbaik kepada setiap kehidupan Sang Raja itu dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ya, ini sama seperti yang dilakukan oleh Simeon dan Hana di dalam Lukas pasal yang kedua. Mereka dengan setia menantikan dan mencarikan atau mencari penghiburan bagi Israel pada saat itu. Ketika mereka menemukan bayi Yesus di bait Allah, respon mereka adalah memuji. Respon mereka adalah menyembah.
Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, dan hati mereka jadi hati yang menyembah kepada Yesus Kristus pada saat itu. Saudara, dari setiap hal-hal ini, ya, di bagian yang kedua saudara diingatkan ada respon penyembahan, hati yang mencari dan berserah. Itulah respon orang Majus. Saudara, yang pertama yang bisa kita ambil pemaknaannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik bahwa penyembahan sejati itu dimulai dengan kerendahan hati untuk mencari. Orang Majus meskipun terpelajar dalam kehidupan mereka dan berasal dari budaya yang lain dalam kehidupan mereka, mereka mengakui bahwa mereka belum tahu segalanya dalam hidup mereka. Mereka melakukan perjalanan yang panjang. Mereka melakukan perjalanan yang melelahkan di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, penyembahan yang sejati itu dimulai dengan kerendahan hati untuk belajar mencari. Saudara, biarlah kita juga sama seperti orang Majus. Ketika saudara mau menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu dan saudara mau memiliki penyembahan yang sejati, saudara belajarlah datang dengan kerendahan hati untuk mencari. Ya, belajarlah dengan kerendahan hati, masuklah dalam hadirat Tuhan. Termasuk mungkin saudara bisa masuk di channel Pastor Ndeso, ataupun saudara berdoa secara pribadi. Semua itu diperlukan kerendahan hati. Bukan hati yang tinggi, bukan hati yang sombong. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Karena penyembahan sejati itu selalu dimulai dengan kerendahan hati untuk mencari. Yang kedua, pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, penyembahan sejati itu diwujudkan, Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap tindakan nyata. Hal yang dilakukan oleh orang Majus pada saat itu adalah mereka sujud, benar-benar menyembah, dan mereka memberi setiap apa yang sudah mereka persiapkan di hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, inilah penyembahan sejati yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Benar-benar mereka bersujud. Benar-benar orang-orang Majus itu memberi. Menyembah itu bukan sekedar perasaan, tetapi itu sikap hati. Saudara sujud, ya. Saudara merendah di hadapan Tuhan. Yang diungkapkan melalui setiap sikap tubuh, ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya pemberian-pemberian yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah tindakan nyata. Ada orang-orang ketika lagi memuji, menyembah, karena saya di aliran karismatik, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, ya di tengah-tengah lah antara karismatik dan Protestan, ya kami di tengah-tengah, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kami juga mengajak umat untuk menyembah, memuji dan lain sebagainya. Saudara, ketika worship leader mengajak setiap kita semua untuk menyembah, memuji, ada orang yang bisa memuji, menyembah, tetapi ada orang yang diam juga Bapak Ibu Saudari. Lihat handphone, lihat kiri kanan, gak mau memuji, gak mau menyembah. Saya gak tahu kenapa hal itu, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, biasanya orang-orang tersebut karena dia, Bapak Ibu Saudari, mengandalkan setiap kekuatannya dalam setiap hidupannya. Jadi ketika ada orang-orang menyembah, dia bukan menyembah, ya, tetapi dia lirik kiri, lirik kanan dan lain sebagainya. Ya, ada main handphone, Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Padahal saudara, ketika kita pengen menyembah Tuhan secara benar, kita perlu kerendahan hati untuk mencari Dia dengan sungguh. Ya, yang kedua tadi saudara diingatkan, penyembahan sejati itu harusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata. Ya, ikut menyembah, ikut memuji dalam setiap hidup saudara. Ya, tentunya ekspresinya berbeda-beda, tetapi kalau kita nyanyi ya pasti semua kita nyanyi. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, walaupun ekspresinya berbeda. Ada orang-orang muda, mereka menyanyikan atau menyanyikan setiap puji-pujian, ekspresinya melompat-lompat. Ya. Tapi juga ada orang-orang tua ketika menyanyikan pujian yang sama, ekspresinya bukan melompat. Ya, mereka bertepuk tangan. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang yang bertepuk tangan itu enggak semangat. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau orang-orang tua, ya orang-orang jompo lalu kemudian melompat-lompat, takutnya tulangnya patah Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi worship leader juga harus tahu bahwa ketika kita bertepuk tangan itu bukan kita enggak semangat. Justru kita semangat Bapak Ibu Saudari. Apalagi kalau orang-orang sudah tua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan seorang teman yang sangat ahli IT, komputernya selalu yang tercepat, jaringan internetnya yang super, Bapak Ibu Saudari, super cepat. Satu hari komputernya rusak. Daripada dia meminta bantuannya saudari yang jelas lebih ahli, ya ternyata orang ini Bapak Ibu Saudari malah bersikeras bisa memperbaiki sendiri saudari. Hasilnya
bukan bisa diperbaiki, komputernya makin rusak, makin parah, ya, dan akhirnya frustasi. Sementara Bapak Ibu Saudari temannya yang lain dengan rendah hati datang dan berkata, wah saya tidak paham ini, bisa bantu. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, dalam 15 menit orang yang ahli atau temannya ini yang ahli memperbaikinya saudari bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di dalam setiap kehidupan komputer itu. Ya, dan akhirnya komputer itu bisa Bapak Ibu Saudari benar lagi dalam setiap kehidupannya. Kadang kita seperti itu dengan Tuhan. Kita terlalu bangga dengan keahlian hidup kita sendiri. Ahli IT juga belum tentu bisa benerin komputer secara pribadi Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin saja dia ahli IT dalam bidang jaringan, dia ahli IT dalam bidang ini. Karena saya pernah Bapak Ibu Saudari bekerja sebagai IT sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, ada yang cakap-cakap ya untuk mengerjakan ini dalam software dia cakap, tapi belum tentu dalam hardware dia cakap Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam membetulkan komputer dan lain sebagainya. Saudara, ayo. Kadang kita seperti itu dengan Tuhan, terlalu bangga dengan keahlian-keahlian hidup kita sendiri. Sehingga enggan mencari hikmatnya, padahal dia adalah ahlinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Belajarlah disiplin dalam kehidupanmu. Apakah kamu mencari secara aktif dalam kehidupanmu wajah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Melalui pembacaan firman, melalui doa yang konsisten, atau hanya menunggu perasaan-perasaan rohani datang? Kalau lagi mau baru datang, kalau nggak mau nggak datang. Belajarlah disiplin rohani dalam hidup saudara untuk mencari wajah Tuhan. Lalu kemudian saudara lihat kembali apakah ibadahmu ya itu dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, benar-benar merendah dan mengakui keagungan Tuhan. Atau sekedar ikut-ikutan. Lalu kemudian saudara lihatlah apakah pemberianmu baik waktu, talenta, harta kepada Tuhan dan pekerjaannya Bapak Ibu Saudari adalah yang terbaik. Apakah adalah yang bernilai? Benar-benar yang terbaik-kah? Benar-benar yang bernilai-kah? Atau hanya sisa-sisa yang tidak terpakai dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak Ibu, inilah poin yang kedua. Saya mau mengajak kita semua. Saudara, makna persembahan mereka, orang-orang Majus itu mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Kemarin kita sudah belajar ya Bapak Ibu Saudari. Itu memiliki dimensi nubuat. Emas itu berbicara untuk raja. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kemenyan itu berbicara untuk imam dalam setiap kehidupan orang-orang Majus walaupun mereka tidak tahu. Lalu yang ketiga, makna persembahan mereka mur untuk orang-orang pembalseman kemarin ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya di dalam setiap hidup mereka. Jadi dengan memberikan ketiganya, mereka tanpa sadar, mereka mengakui Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Imam, dan Yesus akan mati bagi dunia ini. Saudara, mereka mendengar, mereka taat kepada setiap peringatan-peringatan ilahi dalam hidup mereka. Penyembahan sejati itu bukan hanya tentang memberi, tetapi juga mau diarahkan ulang oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan bahkan jika harus kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua, harus memberikan nyawa kita ya untuk Bapak Ibu Saudari untuk memberitakan Injil, maka saudari dikasih oleh Tuhan, berikanlah yang terbaik itu, seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Saudara, kita belajar dari seorang Rut, seorang perempuan asing, non-Israel. Ini sama seperti orang Majus yang dengan rendah hati, ya dengan rela hati mencari Allah Israel. Saudara, hasilnya apa? Dia tidak hanya menemukan Tuhan, tapi dia menjadi nenek buyut daripada Daud. Lalu kemudian kalau saudara tarik lagi ternyata, ya Bapak Ibu Saudari keturunannya ada garis keturunan Mesias. Bapak Ibu Saudari, orang yang rendah hati mencari Tuhan, itu akan dibawa kepada rencananya yang lebih besar dalam setiap hidup saudara. Makanya kalau datang ke gereja, datang dalam hadirat Tuhan, datang ke dalam channel Pastor Deso, miliki belajar rendah hati. Bapak Ibu Saudari, gak mudah Bapak Ibu Saudari. Kita bertahan 15 menit saja nonton Bapak Ibu Saudari mendengar firman Tuhan, itu gak mudah. Di gereja aja banyak yang tidur Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Apalagi ini yang saya tidak lihat mata per mata. Ya tetapi saya melihat ada orang-orang yang setia. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau di TikTok ya Bapak Ibu Saudari itu bisa kelihatan orang-orang yang setia, ya yang mengikuti, mungkin ada yang 10 teratas, 50 teratas. Itu bisa kelihatan Bapak Ibu Saudari. Ya jadi bisa dilihat. Saudara, mari
Kita belajar bersama-sama dengan rendah hati mencari Tuhan. Saudara bisa bertahan setengah jam, 1 jam di channel ini luar biasa loh. Ya, jadi berikan appreciate. Tepuk tangan buat hati kalian semua yang tetap rendah hati mencari wajah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara secara khusus lewat channel Pastor Deso tentunya. Bapak Ibu, penyembahan adalah perjalanan. Ya, penyembahan itu adalah journey, bukan sekedar tujuan. Itu perjalanan. Orang Majus itu melalui proses ketika mereka melihat bintang dulu, mereka mengobservasi bintang itu dulu. Lalu kemudian mereka bertanya, terus kemudian mereka belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Ketika mereka sudah mengobservasi, mereka belajar dalam hidup mereka, akhirnya mereka ya Bapak Ibu Saudara mereka pergi. Ya Bapak Ibu Saudara dituntun oleh bintang itu. Mereka pergi. Inilah aksi yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Awalnya mereka salah alamat Bapak Ibu Saudari. Mereka ke Yerusalem, ya, ke tempatnya Herodes. Tetapi saudari kasih lihat Tuhan, awalnya salah alamat mereka, ke Yerusalem dulu, bukan ke Bethlehem. Lalu kemudian dikoreksi dalam setiap kehidupannya oleh kitab suci, sampai akhirnya saudara mereka sampai dan sujud. Dan mereka tidak kembali lagi ke tempat Herodes Bapak Ibu Saudari. Mereka lewat jalan yang lain. Saudara, iman sejati itu mau melalui setiap proses pencarian. Nanti kalau saudara keliru mau dikoreksi dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara belajar tekun dalam kehidupan saudara. Itulah penyembahan. Penyembahan adalah perjalanan, bukan sekedar tujuan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita belajar untuk bersedia dikoreksi dalam kehidupan kita oleh firman. Seperti orang Majus yang mengoreksi arah mereka dari Yerusalem. Ya Bapak Ibu Saudari, yang seharusnya ya ketika mereka sudah menemukan bayi Yesus, mereka harusnya kembali lagi ke Yerusalem, ya ke istana Herodes. Tetapi mereka lewat jalan yang lain dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, apakah kita mau mengubah pendapat, mengubah sikap atau rencana kita ketika firman Tuhan menegur, mengoreksi setiap hidup saudara? Atau kita bersikeras pada cara-cara kita sendiri dalam setiap hidup kita semua? Inilah poin yang kedua. Saya ingatkan bagi setiap kehidupan kita semua. Poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dengan cepat saja. Ya, saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudari pada poin yang ketiga. Selain kita belajar ada 2 respon itu, ingatlah baik-baik. Poin yang ketiga ini Saudari, setiap hari kita berada di antara 2 pilihan ini. Ya, setiap hari saudara berada. Mau respon Herodes atau respon orang Majus. Saudara, ini pilihan abadi yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan manusia, ya, dalam setiap kehidupan mereka. Mau percaya kepada Yesus atau justru mau seperti Herodes yang tidak mau menerima kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan dia, Bapak Ibu Saudari. Saudara, pilihan ini akan selalu ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya, saudara dapat melihat setiap hari kita berada di antara Bethlehem maupun Yerusalem, berada di antara Herodes maupun juga pilihan-pilihan orang Majus. Orang Majus itu menemukan Yesus itu di Bethlehem, rumah yang sederhana, tempat kelahiran, dan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itulah yang orang Majus temukan, ya, di Bethlehem Bapak Ibu Saudari, tempat kelahiran yang sangat sederhana. Sedangkan Herodes itu berkuasa di Yerusalem, di istana yang megah Bapak Ibu Saudari. Pusat kekuasaan politik, pusat religius. 2 kota ini mewakili 2 kerajaan yang bertentangan, yaitu kerajaan dunia, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan kerajaan sorga. Respon Herodes itu membawanya kepada kegelisahan, kepada kekerasan hati, dan akhirnya kematian, karena sejarah mencatat kematiannya itu mengerikan. Saudara, tetapi respon orang Majus membawa mereka kepada sukacita besar, membawa mereka kepada penyembahan, dan membawa mereka ada dalam perlindungan ilahi dalam setiap hidup mereka. Saudara, pilihan kita pun memiliki konsekuensi kekal dalam setiap hidup saudara. Jangan sembarangan memilih. Ketika saudara merayakan Natal, ayo miliki sikap seperti orang-orang Majus. Saudara, miliki respon seperti orang-orang Majus dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar dari Petrus, dari Yudas,
Keduanya adalah murid Yesus. Saudara, tetapi Yudas itu seperti Herodes. Akhirnya dia memilih untuk mengkhianati gurunya, mengkhianati sang raja. Bapak Ibu Saudari, untuk keuntungan dan kendali diri sendiri dalam setiap kehidupan Yudas. Ada 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan gurunya. Tetapi dia, Bapak Ibu Saudari, walaupun dia sudah mendapatkan guru terhebat, dia penceramah ulung terhebat, penyembuh terhebat pada saat itu tidak mengubah hati Yudas Iskariot. Dan itu akan berakhir dengan tragedi dalam setiap kehidupannya. Dan akhirnya dia menjual Yesus dan dia bunuh diri oleh karena kelakuan-kelakuan yang dia pilih setiap harinya. Saudara, sedangkan Petrus, meskipun dia pernah jatuh, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pernah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengakui gurunya, tidak mengakui Yesus. Dia menyangkal Yesus dalam setiap kehidupannya Petrus, ya Bapak Ibu Saudari. Meskipun dia pernah melakukan hal-hal demikian, pada akhirnya Saudari, dia memilih jalan penyembahan dan penyerahan total yang membawanya kepada pemulihan, dan tentunya hidupnya diutus oleh Allah yang hidup dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, sama-sama murid antara Yudas dan Petrus, tetapi berakhir berbeda. Yang satu tragis, yang satu justru menjadi dasar daripada gereja. Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak salah ya, Rasul Santo pertama Bapak Ibu Saudara itu Petrus. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua. Atau Paus pertama atau Santo pertama, saya lupa ya. Tapi itu Petrus, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar gereja ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, pemaknaan yang pertama daripada poin yang ketiga ini, pilihan abadi dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap hari kita akan berada di antara pilihan mau menjadi Herodes atau menjadi orang-orang Majus. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam kehidupan ini tidak ada posisi netral. Saudara, diam dan tidak memutuskan pun itu adalah sebuah keputusan yang cenderung menjauh dari penyembahan dalam setiap hidup saudara. Tidak ada posisi netral. Oh, saya nggak memilih si ini, nggak memilih si itu pun juga pilihan. Kemarin misalkan ada pilihan pilpres yang pertama ini, kedua ini, ketiga. Ada juga orang yang tidak memilih, itu pun pilihan dalam setiap hidup mereka. Jadi ingat, tidak ada posisi netral dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, pilihan untuk menyembah itu seringkali mengambil jalan lain. Saudara menolak mengikuti arus dunia yang dipimpin oleh tadi spirit Herodes dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah 2 hal yang bisa kita pelajari pada bagian yang ketiga. Tidak ada posisi netral. Ya makanya kita nggak boleh ikut-ikutan dalam setiap hidup kita semua. Saudara mau respon seperti Herodes? Apa saudara mau respon seperti orang-orang Majus? Atau saudara tidak mau respon seperti dua-duanya? Bodoh amat dengan mereka lah. Saya mah di tengah-tengah saja. Itu juga pilihan. Ya Bapak Ibu Saudari. Itu kita diingatkan. Ya, yang kedua saudara diingatkan juga bahwa pilihan untuk menyembah itu seringkali mengambil jalan lain. Tolaklah untuk mengikuti arus dunia yang dipimpin oleh spirit Herodes ini. Saudara, ikan itu yang hidup kalau di sungai, ada ikan yang hidup. Saudara menemukan di sebuah sungai, maka ikan yang hidup itu dia bukan mengikuti arus. Tetapi saudara, kadang dia melompat. Ya untuk apa? Dia terbang sedikit lalu kemudian masuk lagi ke air. Bahkan ketika saudara menemukan melihat ikan yang hidup itu, dia justru menentang arus Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengikuti arus. Itulah ikan yang hidup. Kita pun juga belajar dalam kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita setiap pagi ya seperti berdiri di persimpangan. Ada jalan raya yang besar menuju Yerusalem, istananya Herodes. Ya, jalan popularitas, kepuasan-kepuasan instan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuasaan-kekuasaan atas hidup sendiri. Itu yang dihiasi ya oleh papan iklan kesuksesan duniawi namanya. Jalan itu banyak orang pengen. Dan itu banyak yang ngikut, ramai Bapak Ibu Saudara di jalan itu. Ya, dalam setiap kehidupannya. Dan itu tampaknya mudah ketika ada di jalan itu. Tapi di sisi lain ada jalan setapak menuju Bethlehem. Seperti yang dipilih oleh orang-orang Majus. Saudara, mereka menelusuri setiap jalan ke Bethlehem dengan tekun. Dengan penuh kerendahan hati. Dengan penyangkalan diri.
Ya, dan tentunya terakhir dengan penyembahan. Jalan ini sepi dan membutuhkan setiap usaha daripada kita, respon kita. Orang Majus memilih jalan setapak itu. Bapak Ibu, manakah jalan yang kita pilih dalam kehidupan kita semua? Apakah jalan Herodes ataukah jalan saudara menuju Bethlehem seperti orang Majus menuju? Biarlah Bapak Ibu Saudari, saudara sadar bahwa dalam setiap kehidupan kita semua, sadarilah peperangan rohani ini. Sadari bahwa setiap godaan itu, ya Bapak Ibu Saudari, apakah untuk mengutamakan diri atau justru untuk memendam kepahitan atau mengikuti cara-cara dunia, itu bisikan-bisikan hati Herodes, Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara mengutamakan diri, ketika saudara memendam kepahitan, ya, atau saudara mengikuti cara-cara dunia yang tidak halal tanda kutip, ya, yang tidak baik dalam setiap hidup saudara. Saudara, itulah bisikan hati Herodes. Lawanlah dengan sikap hati seperti orang Majus. Cari Tuhan, sujudlah menyembah kepada Tuhan, dan persembahkanlah yang terbaik dalam setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Saya ajak saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, karena ini momen Natal, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, ya, di momen Natal. Ya, karena saya menggawangi channel Pastor Deso, maka saya mengajak setiap kita semua, ayo, saudara, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan di hari Natal ini. Kita memberikan kado yang terbaik, yang spesial kepada Tuhan, khususnya lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, berkomitmenlah untuk setia seperti orang Majus. Bersiaplah untuk berbeda. Keputusan untuk jujur saat orang lain yang korupsi, ya. Keputusan untuk memaafkan saat orang lain mendendam di dalam setiap hidup mereka. Keputusan untuk melayani saat orang lain mengeksploitasi kehidupan orang-orang lain. Saudara, kita rindu memilih untuk melayani dengan tulus. Itu adalah tindakan pulang melalui jalan yang lain, seperti juga yang dilakukan Bapak Ibu Saudara dari orang-orang Majus. Jadi sebelum bertindak, tanyakan, apakah motivasi saya dalam hal ini lebih mirip Herodes, ya, yang ingin mengamankan tata, kenyamanan, kendali diri, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, atau lebih mirip orang Majus, ya. Saudara, ingin benar-benar menghormati Tuhan, menyembah Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara. Ujilah motivasi hati kita semua sebelum saudara dan saya bertindak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah Natal pada kesempatan apa yang dibagikan saat hari ini, itu adalah cermin bagi kita semua. Di manakah posisi hatimu? Apakah hatimu seperti istana Yerusalem, penuh dengan rencana dan kendali sendiri, merasa terganggu dengan kehadiran Tuhan yang mengancam zona nyamanmu dan berpura-pura religius, sementara di dalamnya ingin membunuh, tidak percaya akan kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Inilah hati seperti istana Yerusalem. Ataukah hati kita semua seperti rumah di Bethlehem, dengan kerendahan hati untuk melakukan perjalanan rohani, bersuka cita menemukan Tuhan di tempat-tempat yang mungkin tidak terduga seperti saudara. Tiba-tiba saudara ikut aja di channel Pastor Deso, ketemu channel yang bagus di dalam setiap perjalanan rohani spiritualitasmu, dan saudara berkata, aku pengen dengar terus setiap hari, aku pengen setia. Karena ada kebenaran-kebenaran yang menghidupkan buat manusia batiniamu. Ya, ada makanan-makanan rohani yang sangat berharga buat manusia spiritualitasmu. Makanya saudara memilih ada bersama-sama setiap pagi di channel ini. Saya bersyukur akan hati seperti itu. Ini hati yang sama seperti, ya Bapak Ibu Saudari, seperti rumah di Bethlehem itu. Dengan kerendahan hati orang-orang Majus itu melakukan perjalanan rohani, bersuka cita ketika menemukan Tuhan di tempat-tempat yang mungkin tidak terduga. Lagi scroll-scroll, tiba-tiba dapat, ya, channel yang bagus dalam setiap hidup saudara. Dan akhirnya saudara bersedia bersujud untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bukan bagi saya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi Tuhan Yesus. Selalu pusat penyembahan kita bukan pendeta, ya, bukan hamba Tuhan. Jangan pernah mengkultuskan hamba Tuhan. Mereka pun juga manusia. Saudara, hanya Tuhan saja yang layak disembah dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari berikan Bapak Ibu Saudari, bersedialah bersujud dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Milikilah hati seperti rumah di Bethlehem ini, seperti hati orang-orang Majus. Saudara yang terkasih, kedatangan Yesus Kristus Sang Raja yang baru lahir itu
selalu menuntut respon. Saudara, Herodes memilih untuk memberontak. Tetapi orang Majus memilih untuk menyembah. Pilihan itu kini ada di tangan kita semua. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan sekali seumur hidup. Tetapi dalam setiap keputusan dan area hidup kita juga sehari-hari. Saudara memilihlah untuk seperti Bapak Ibu Saudari orang-orang Majus. Dalam setiap keputusanmu setiap hari itu. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Singkapkanlah isi hati kami semua. Dimanapun mungkin ada sikap Herodes, keinginan untuk menguasai, ada ketakutan, ada kepura-puraan. Ampunilah kami. Dan hancurkanlah semua itu di dalam nama Yesus. Tanamkanlah dalam hati kami seperti hati orang Majus. Yang haus mencarimu, yang bersuka cita dalammu, yang rendah hati untuk menyembahmu. Dan tentunya yang bermurah hati untuk memberi bagi kemuliaanmu. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu di momen Natal hari ini. Kami bersyukur. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap hidup mereka. Mereka boleh menemukan Tuhan Yesus, damai itu, sukacita Natal itu, kasih itu dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga mereka. Berkati studi-studi mereka. Berkati bisnis usaha mereka. Berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, cucu-cucu mereka. Diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan opa, oma mereka diberkati oleh karena Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Mereka yang datang kepada Tuhan lewat channel ini. Rahmati di dalam nama Yesus. Kami rindu menjadikan momen Natal. Momen di mana kami boleh terus belajar. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan gerakan setiap hati itu. Untuk benar-benar belajar memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa ucapkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya dimanapun saudara berada. Atau saudara bisa mengucapkan Merry Christmas dulu, baru kemudian saudara bisa bilang bersih jiwa menyegarkan dari kotamu ya. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat hari Natal buat kalian semua. Ya, saudara di dalam kolom komentar. Thank you ya dari Malaysia, dari Surabaya. Thank you yang sudah mengucapkan Merry Christmas ya Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian dilanjutkan bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. God bless you buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Pak Supri, alat listrik kenari Bu Yuliana, Bu Semnalim, Bu Asyawan Biru, Pak Hap-Hap, Bu Ruth Gusvin Jesuka, Alvin Lenwa, Noer, ya, Winbis, Maureen, Cinta, Widya Eti, ya, Uju Andika, Ani, Samingun, Dwi Maya, Bu Sandra Suryanti, Ita Esun, Liliana, Tanti Abioga, Budi Santoso, Leonard, Sasa, Marhep dan lain sebagainya. Thank you buat kehadiran kalian semua. Biarlah berkat firman Tuhan ini di momen Natal ini boleh jatuh di tanah hati kalian semua yang baik, bertumbuh, berbuah untuk kalian hidupi setiap hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini saudara diingatkan untuk memilih respon orang-orang Majus. Ya, ketika ada bayi Yesus, ketika merayakan Natal, pilihlah respon orang-orang Majus. Salam dari saya karena saya akan melanjutkan pelayanan kembali. Saudara ada ibadah jam 10 pagi ini, maka saya mohon undur diri. Mudah-mudahan nanti sore jam 5 atau jam 6 saya bisa melayani kembali ya di dalam khusus karena hari Natal Bapak Ibu Saudari. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa saya akan melakukan live di jam 5 atau jam 6 sore nanti. Tapi kalau tidak bisa, Bapak Ibu Saudari besok kita pagi ketemu kembali ya di program Refresh dan Reset. Kalau ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Jadi saya bersama Ibu Gembala, Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, nama sebenarnya saya sebenarnya Pastor John Chris Sihombing. Ya Bapak Ibu Saudari, bersama istri saya Angeline Magdalena Kaunang, Bapak Ibu Saudari. Jadi kami dari Batak dan juga dari Manado. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Jadi yang belum tahu, saudara spesial pada hari ini saya menyampaikan kepada saudara salam dari kami. Pastor John Chris Yombing bersama Ibu Angeline, ya Magdalena Kaunang,
mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year's buat kita semua. Selamat Natal sekali lagi buat kalian semua dari Pastor Ndeso. Ya, kepada kalian semua. God bless you. Tetap semangat di dalam Tuhan. Rayakanlah Natal bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi dalam setiap hidup kalian semua. God bless you. Sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Merry